Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Tentunya, sudah siap, Prof. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya ingin mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Jadi didengar baik-baik namanya. Ildawati, Nesa, Hadir, Pak. Nurfadila. Hadir, Pak. Ya, kenapa surat sakit Nesa? Coba bawa ke sini. Ya, baiklah. Shirley, Hadir, Pak. Arianti, Hadir, Pak. Tesya, Hadir, Pak. Suci Ramadhani, Hadir, Pak. Iqbal Saputra, Hadir Pak. Syamsumarli, Hadir Pak. Krisna, Hadir Pak. Emilham, Hadir Pak. Nur Hidayatul Nursyam, Hadir Pak. Muaimin. Hadir Pak. Ya, jadi hanya satu yang lupa ya. Jadi baiklah anak-anakku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi silakan berdiri, kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silakan duduk kembali. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar tentang materi menganalisis
unsur, konsep, dan prinsip karya seni rupa dua dimensi. Oke, ada yang pernah mendengar kata-kata ini? Pernah ya waktu kelas 10? Ya. Oke, jadi pada saat kelas 10 kita belajar tentang mengidentifikasi. Di kelas 11 ini kita belajar tentang menganalisis. Ya. Oke. Saya ingin tanya terlebih dahulu. Waktu kelas 1 atau kelas 10 apa yang kalian pelajari? Ya, silakan, Trisna. Saya ingat ketika kelas 10 kita belajar tentang mengidentifikasi karya seni rupa dua dimensi. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Trisna. Jadi Trisna ini mengingat kembali pelajaran waktu kelas 10 tentang mengidentifikasi. Nah, ayo coba, siapa lagi yang kira-kira masih ingat pelajarannya waktu kelas 10? Ayo. Ya, jadi di kelas 10 kita belajar tentang mengidentifikasi konsep, unsur, prinsip, berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, di kelas 2 ini kita belajar tentang menganalisis konsep, unsur, prinsip, karya seni rupa dua dimensi. Nah, oke, coba diperhatikan pada tayangan berikut ini. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada menganalisis konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi, saya akan menyampaikan atau Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita yang pertama, coba Nisa, apa tujuan kita hari ini? Peserta didik dapat menganalisis konsep dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Ya, jadi pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu, coba Sarah, apa yang kedua? Ya, jadi yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan unsur-unsur dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Dan tujuan kita yang ketiga yaitu, coba Supriyadi, apa? Peserta didik dapat menemukan prinsip dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Ya, jadi yang ketiga, peserta didik dapat menemukan prinsip dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, ini yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian lanjut, coba diamati. Coba dilihat pada gambar di atas. Apa yang kalian lihat dari karya seni rupa tersebut? Bahasa Ya, suasana apa? Pasar. Ya, betul sekali. Nah, jadi dalam gambar ini atau dalam tayangan ini terdapat unsur, konsep, dan prinsip dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Jadi dalam tayangan ini ada unsurnya, ada prinsipnya, dan ada konsepnya. Dipahami? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kita lanjut? Oke, baiklah. Kemudian analisis. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, pada saat kalian kelas 10 kita belajar mengidentifikasi. Di kelas 11 ini kita belajar menganalisis. Ada yang tahu apa itu menganalisis? Coba diingat-ingat. Ayo. Apa itu analisis? Nah, jadi menganalisis itu, coba untuk saya bacakan apa itu menganalisis. Analisis
merupakan suatu penelitian yang mendalam dan menyeluruhan terhadap karya seni yang akan diapresiasi. Proses analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui entitas dan latar belakang dari karya seni. Ya, jadi menganalisis itu sebuah penelitian yang mendalam dan menyeluruh terhadap karya seni. Nah, jadi kalau kita kembali melihat tayangan ini, berarti tayangan ini yang akan kita analisis secara mendalam dan menyeluruh tentang konsepnya, unsurnya, dan prinsipnya. Dimengerti anak-anak? Oke, kita lanjut. Ya, kemudian kita belajar yang pertama itu tentang konsep seni rupa dua dimensi. Nah, sebelum kita lagi, saya ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apakah itu konsep? Gambaran, Pak. Ya, gambaran. Apalagi? Ayo, coba diingat-ingat waktu kelas 10. Gambaran. Perencanaan dalam membuat karya seni. Ya, betul sekali. Gambaran atau perencanaan. Ya. Nah, jadi pengertian konsep. Ya. Coba, Dira, bacakan. Apa konsep? Konsep karya seni rupa adalah salah satu perencanaan maupun gambaran dalam suatu seni yang berupa idea maupun gagasan yang akan membentuk suatu karya seni ataupun hal yang berkaitan seni dari suatu rancangan pada suatu seni yang akan terbentuk buah hasil. Ya, jadi itu konsep merupakan sebuah gambaran dari karya seni. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, jadi dari gambar ini, dari tayangan ini, kita sudah bisa melihat apa konsepnya, apa gambarannya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Yang unsur seni rupa dua dimensi. Ayo, coba, ada yang masih ingat? Waktu kelas 10 kita belajar ini. Unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Ayo, coba diingat-ingat. Yang pertama apa? Ya, titik. Nah, jadi yang pertama itu titik. Nah, tapi sebelum melangkah lagi, kita analisis dulu apa itu pengertian atau identifikasi, apa itu pengertian unsur seni rupa. Nah, coba Semarlin, apa itu unsur seni rupa? Pengertian unsur seni rupa adalah semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa yang terdiri atas unsur fisik dan non fisik. Ya, jadi unsur seni rupa adalah semua bagian yang mendukung terwujudnya semua karya seni rupa. Itu yang dikatakan unsur. Nah, jadi unsur itu dibagi menjadi 8. Salah satunya tadi yaitu titik. Nah, ini titik. Tahu titik? Ya, titik dong, titik. Nah, seperti pada saat kalian mencatat titik, koma, ya, itu titik. Nah, apa pengertian dari titik? Nah, coba Wina, apa itu titik? Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometrik karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar maupun tebal. Ya, jadi titik begitu. Nah, bagian terkecil dari sebuah objek. Nah, jadi kalau kita kembali lagi melihat objek tadi, gambar tadi, itu pada dasarnya memiliki titik. Nah, jadi gambar itu berawal dari sebuah titik. Nah, kemudian lanjut, titik yang disambung-sambungkan, ya, misalnya titik menjadi sebuah garis. Oke. Jadi garis itu, ayo coba siapa yang masih ingat? Ayo garis. Coba, ya Krisna, apa itu garis? Merupakan elemen dasar dalam seni rupa yang mengandung arti lebih dari dan tulisan. Ya,
elemen dasar dalam sebuah karya yang bukan hanya sekedar tulisan. Gitu. Oke, bagus. Nah, kalau ini objek yang kalian lihat ini perpaduan dari titik. Ya, jadi dari titik-titik yang dibentuk menjadi sebuah gambar, akhirnya menghasilkan sebuah karya seni. Lalu garisnya, ya, diperhatikan di atas. Ya, itu garis juga bermacam-macam. Ada beberapa macam. Misalnya garis apa? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Garis sendiri. Ya, apa lagi? Garis lengkung. Ya, apa lagi? Garis lingkaran. Apa lagi? Garis lingkaran. Apa lagi? Garis zigzag. Terus garis bidang. Garis lomba. Itu macam-macam garis. Nah, dari garis ini ya bisa menghasilkan sebuah karya seni. Nah, misalnya seperti yang kalian lihat di atas. Ini perpaduan garis sehingga menghasilkan sebuah objek atau gambar. Ya, ini. Nah, kalau ini garis, perpaduan garis sehingga menghasilkan sebuah motif. Ada yang tahu ini dari mana? Ada. Nah, ini juga. Nah, kemudian yang ketiga, bidang. Tadi zoom. Nah, ya. Coba, Wilda, bacakan apa itu bidang? Unsur seni rupa yang terbentuk dari perpaduan garis yang berbentuk bidang datar dinamakan bidang. Ya, tuh. Jadi unsur seni rupa yang terbentuk dari perpaduan garis yang terbentuk bidang datar dinamakan bidang. Nah. Jadi perhatikan, bidang itu dari garis tadi kemudian dibentuk menjadi sebuah bidang. Bidang apa yang kalian tahu? Lingkaran. Segi pandang. Ya, apa lagi? Trapesium. Ya, trapesium. Ya, selanjutnya, nah, coba diperhatikan, yang mati gambar ini. Apakah kalian melihat bidang dalam gambar ini? Bidangnya apa? Segitiga. Ya, ini apa? Apa ini? Ya, trapesium. Lanjut. Nah, kemudian yang keempat yaitu bentuk. Ya. Nah, ayo coba dibacakan. Siapa? Ya. Bentuk, ya. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang dapat digunakan untuk mengontrol cara seniman membagi bahan dan komposisi. Misalnya segitiga dapat membantu menarik mata ke titik tertentu, sedangkan lingkaran mewakili kontinus. Ya, oke. Nah, jadi bentuk itu ya perkembangan dari bidang. Misalnya bintang, ini kan dari segitiga, kemudian dibentuk menjadi sebuah bintang. Nah, kemudian ini juga dibentuk menjadi sebuah ya. Tuh. Nah, ini bentuk perpaduannya bentuk. Nah, lanjut yang kelima yaitu ruang. Nah, ayo dibacakan. Coba, siapa? Ya, Bintang, bacakan ruang. Ya. Ruang merupakan suatu karya dua dimensi yang memiliki sifat semu. Ruang juga masih dibagi menjadi dua, yaitu ruang positif dan ruang negatif. Ya, oke. Jadi ruang itu memiliki sifat semu. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Ini kalau nampak dari luar, ya hanya persegi saja. Tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah rumah. Ya, ruangan. Ya, rumah yang memiliki ruang. Nah, misalnya ini. Kemudian ini. Dipahami? Paham.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Selanjutnya tekstur. Yang keenam tekstur. Ya. Ya, coba apa tekstur? Tekstur merupakan unsur seni rupa yang berkaitan dengan interaksi manusia. Tekstur bisa kamu raba melalui sentuhan, bahkan bisa terlihat oleh mata seperti halus, kasar, bergelombang, lembut, lunak, keras, dan sebagainya. Secara visual, tekstur dapat dibedakan menjadi tekstur nyata atau terlihat kasar dan ketika diraba kasar terlihat halus dan diraba halus, dan tekstur semu terlihat kasar, diraba halus atau sebaliknya. Ya, coba kalian raba di depan kalian. Rasakan. Ya. Itu teksturnya apa yang kalian rasakan? Halus. Ya, itu bagian dari tekstur. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan gambar di atas, ini kasar atau halus? Kasar. Nah, oke. Jadi tekstur semu itu kalau dilihat dari mata kelihatan kasar, tapi kalau diraba secara langsung itu halus. Ya, jadi kalau dari penglihatan terlihat kasar. Nah, kemudian ini. Nah, ini gambar yang ketiga terlihat kasar atau halus? Kalau ini yang lembut. Kita lanjut. Yang ketujuh yaitu warna. Warna, kalau yang Bapak kenakan ini warna apa? Putih. Ya, jadi warna itu juga terbagi-bagi. Siapa yang masih ingat warna terbagi berapa? 3. Tiga. Oke. Nah, namun sebelumnya, siapa yang bisa membacakan apa itu warna? Baik Pak. Ya. Warna yaitu suatu elemen yang sangat penting dalam seni rupa 2 dimensi karena warna sebagai efek cahaya yang memberi kesan pada mata sehingga dapat menghindarkan karakter dari suatu bentuk secara psikologis mempengaruhi perasaan. Iya, jadi ini adalah warna. Warna merupakan pantulan cahaya. Ya. Kalau malam, apakah atau gelap, kalian bisa melihat warna atau tidak? Tidak. Kenapa kalian tidak bisa melihat warna? Ya, karena tidak ada cahaya. Hanya warna itu terjadi karena adanya pantulan cahaya. Ya. Ah, ini dia warna terbagi atas 3 yaitu primer, sekunder, tersier. Ah, siapa yang tahu warna primer itu apa saja? Merah, kuning, biru. Ya, coba angkat tangan satu kali. Ya, coba seperti Merah, kuning, biru. iya, betul sekali. Beri aplaus untuk semuanya. Jadi merah, kuning, dan biru. Oke. Warna sekunder. Siapa yang tahu? Perpaduan dari warna primer Pak. Ya, misalnya Ungu, orange, hijau Pak. ya. Oke, kurang tepat. Mungkin ada yang bisa memiliki. Saya Pak. Ya, coba. Kuning, biru, hijau. Ya, kuning. Ya, kuning, biru, hijau itu warna apa? Primer. Ya. Jadi warna sekunder itu kan warna primer yaitu merah, kuning, biru. Nah, jadi menghasilkan warna sekunder apabila merah ditambah kuning menghasilkan orange. Kuning tambah biru menghasilkan hijau. Biru tambah merah menghasilkan ungu. Nah, jadi warna sekunder itu orange, hijau, ungu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Kemudian warna yang ketiga yaitu warna tersier. Ya, apa saja warna tersier? Coklat kemerah, coklat kekuningan, coklat kebiruan. Jadi warna tersier itu perpaduan atau campuran antara warna primer dan sekunder. Oke, bagus sekali.
Kemudian yang terakhir dalam unsur seni rupa yaitu gelap terang. Coba dibacakan satu orang gelap terang. Ya, Pita, coba apa itu gelap terang? Gelap terang adalah ikatan kedua yang bisa terjadi antara warna hitam dan putih atau antara warna gelap. Ya. Jadi gelap terang itu tingkatan value yang bisa terjadi antara warna hitam dan putih. Nah, contohnya begini. Nah, ini bagian dari gelap terang. Kemudian lanjut. Ya, warna gelap terang. Oke. Seperti apa itu gelap terang? Atau apa saja yang bisa digunakan dalam menggambar gelap terang? Pensil. Pensil, apa lagi? Ya. Jadi ini dia. Kalau masih dalam bentuk biasa saja, hanya menggabungkan garis-garis, ya itu gambarnya belum terlihat nyata. Ya. Nah, nanti ketika diberikan gelap terang di arsip, baru gambarnya terlihat nyata atau di hidup. Ya. Inilah fungsi dari gelap terang. Oke, anak-anakku sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, sudah dipahami? Ya. Jadi baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk lagi ke prinsip seni rupa 2 dimensi, Papa akan mengadakan eksperimen dulu supaya kalian lebih semangat. Nah, ayo berdiri, coba berdiri. Ya, ayo.
ke prinsip seni rupa. Ayo, diingat-ingat lagi. Waktu kelas 10, prinsip seni rupa itu apa saja? Ayo, ada yang masih ingat? Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan. Ayo dibacakan. Saya Pak, Ya, kesatuan yaitu unsur-unsur yang ada dalam seni rupa merupakan suatu kesatuan yang saling bertaut sehingga tidak ada lagi bagian-bagian yang berdiri sendiri. ya. Betul sekali. Jadi kesatuan itu perpaduan antara satu bagian dengan yang lainnya. Jadi dia tidak terdiri sendiri. Dia kelihatan menyatu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu keseimbangan. Ya, coba Dina, apa keseimbangan? Keseimbangan atau balance adalah prinsip seni rupa yang mampu menimbulkan kesamaan dan berbagai suasana unsur dalam karya seni. Ya, bagus, baik. Jadi keseimbangan itu seperti yang kalian lihat antara satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Nah, jadi pada dasarnya terlihat seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu ritme irama. Ya, coba. Coba, ritme. Dalam penulisan literatur dan elemen atau subjek. Ya, ya. Jadi itu ritme adalah susunan atau pengulangan. Seperti yang kalian lihat ini. Ini gambar apa? Oh, pohon. Ini pohon diulang-ulang. Jadi pengulangan namanya. Lanjut. Yang keempat yaitu ya. Nah, lanjut yang kelima yaitu komposisi. Ya, ayo coba. Apa itu komposisi? Ya, komposisi. Seni rupa komposisi adalah penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni berbeda dari Ya, jadi komposisi itu penempatan atau aransemen unsur-unsur visual. Jadi penempatannya itu susunannya. Ya, jadi itu yang dikatakan komposisi. Bagaimana menyusun aransemen sebuah gambar. Nah, lanjut yang keenam yaitu Proporsi. Nah, coba bisa apa itu proporsi? Dalam seni rupa, proporsi adalah hubungan antar bagian dari suatu benda atau hubungan antara suatu bagian dengan benda secara keseluruhan. Ya, jadi proporsi itu antara satu benda dengan yang lainnya saling mendukung. Nah, jadi kalau seumpama tidak ada ini, hanya ini saja, berarti tidak kelihatan proporsi. Ya, kemudian misalnya gambar fotonya. Yang ketujuh yaitu gradasi. Nah, coba ya, gradasi. Gradasi merupakan susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada dua karya seni. Ya, jadi itu gradasi. Coba perhatikan gambarnya. Misalnya ini warna merah, kemudian ke orange ke kuningan, kemudian terakhir kuning, mudah sekali. Jadi perantara warna dari merah, kemudian merah muda sekali, begitu. Nah, seperti yang kalian lihat ini, misalnya dari biru tua, biru muda, biru langit, dan biru muda sekali. Nah, itu perantara warna. Nah, itu yang dikatakan Gradasi. Nah, dan yang terakhir yaitu Harmoni. Ya, keselarasan atau Harmoni. coba MC, apa itu keselarasan? Keselarasan adalah kondisi seni rupa yang akan nilai terpadu dan keselarasan dalam sebuah karya seni supaya dapat dikatakan. Ya, jadi keselarasan itu menekankan nilai keindahannya atau keterpaduan. Nah, seperti
pada gambar yang kalian lihat. Jadi ini kayak berpadu antara hewan dengan pepohonan-pepohonan. Ya, jadi kelihatannya cantik dilihat, terindah dilihat. Nah, itu yang dikatakan harmoni. Ya, baiklah anak-anakku. Jadi, ya, prinsip seni rupa terbagi atas berapa bagian? 8. Nah, yang tadi unsur seni rupa terbagi 8. Berapa bagian? 8. Jadi unsur berapa? 8. Prinsip juga 8. Oke. Sebelum kita melangkah lagi sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas? Sudah. Ya. Baiklah, untuk tugas selanjutnya, Bapak akan bagi kelompok, kemudian Bapak akan berikan tugas. Jadi, silakan membagi kelompok, satu kelompok 5 orang, kemudian nanti sebentar Bapak akan berikan tugas. Ya, ayo, mulai dari sekarang silakan membagi tugas. Membagi kelompok. Oke, baiklah. Tugas kalian sekarang Bapak akan bagikan. Ini lembar diskusi. Nah, sebentar Bapak akan bagikan lembar diskusi seperti ini. Kemudian kalian diskusikan apa yang diamati tadi. Apa yang Bapak presentasikan tadi. Mulai dari unsur, dimulai dari konsep, unsur, dan prinsip berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi silakan didiskusikan. Kemudian nanti presentasikan perwakilan 1 orang yang kelompok. Setelah dipresentasikan, kemudian kembali lagi berdiskusi, lalu ya memastikan bahwa teman-teman kelompok kalian sudah menguasai bahan pelajaran kita hari ini. Karena Bapak akan mengadakan games. Jadi kita sebentar main games lagi. Dipahami? Siap, Bapak. Oke. Nah, ini kelompok. Ya, silakan. Jadi didiskusikan sambil Bapak juga menyusun games kita.
Ya, baiklah anakku, waktu sisa 5 menit untuk mendiskusikan hasil pengamatan kalian. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan kelas. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Kalau belum ada yang dipahami, silakan bertanya tentang apa saja yang Bapak jelaskan tadi. Jadi silakan bertanya. Ya, itu saja. Ya. Ini sudah ya? Oh ya, oke. Ya, jadi dibuat konsepnya, unsur yang kalian lihat apa tadi didiskusikan kembali, kemudian prinsip-prinsipnya, jadilah selesai. Sudah ya? Ya, oke sudah. Ya, waktu sisa 2 menit. Kemudian kalian mempersiapkan diri satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baiklah anak-anakku, karena waktunya telah habis, silakan persiapkan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya, sebelah sana. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke, baiklah. Baiklah, anakku. Coba perwakilan dari kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 silakan naik membacakan hasil diskusinya. Ya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, diperhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin hasil dari kelompok kami. Tayangan di atas menggambarkan suasana pasar, terlihat keseimbangan antara satu sama lain. Garis-garis terlihat pada objek bangunan dan tenda-tenda, serta bidang trapezion dan ruang pada bangunan. Gambar tersebut memiliki komposisi yang sangat rapi, serta unsur warna yang sangat mencolok sesuai dengan suasana atau keadaan pasar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tunggu dulu. Kelompok 1, ya silakan duduk. Ya, tidak apa-apa. Kelompok lain ada yang mau menanggapi dari kelompok 1?
Ayo. Ya, silakan kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1, di mana saya akan mempertanyakan pada gambar tersebut yang manakah termasuk garis. Ya, silakan kelompok 2 tanggapi. Baik, pada gambar tersebut garis terdapat pada bangunan dan juga tenda-tenda pada gambar. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Ya. Jadi garis sudah jelas yang terdapat pada bangunan dan tenda-tenda. Ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Silakan perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, berlihatlah untuk kelompok 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar tersebut bercerita tentang suasana pasar. Pada gambar tersebut terlihat unsur garis. Pada gambar bangunan dan bentuk tempat penjualan gambar tersebut juga terlihat ruang dan bidang persegi serta bidang trapesiun. Pada tenda pasar, prinsip gambar tersebut komposisinya sangat menarik dan saling berpadu pada gambar lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berlihatlah untuk kelompok 2. Ya, itulah pemaparan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Baik Pak. Ya, oke. Silakan. Baik. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, dari gambar di atas, di manakah yang termasuk bentuk? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Persilakan menjawab untuk kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kakak, yaitu pada gambar tersebut yang termasuk bentuk di atas adalah bentuk bangunan, bentuk tenda, terus bentuk keranjang seorang pembeli atau penjual. Iya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Jadi jelas sekali bentuk yang ada pada gambar di sini. Nah, jadi misalnya tenda, bentuk bangunan-bangunan, keranjang-keranjang, tempat penjual, ya itu bagian daripada bentuk. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami, pada gambar tersebut terlihat sebuah konsep tentang suasana pasar. Kemudian pada gambar tersebut memiliki unsur titik dan garis seperti garis-garis sudut setiap gedung dan memiliki ruang. Kemudian pada gambar tersebut terlihat bidang trapezium pada tenda dan persegi pada bangunan-bangunan. Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berlihatlah untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dari gambar tersebut terlihat konsep tentang suasana pasar serta memiliki komposisi yang sangat tertib. Pada gambar tersebut juga terlihat letak garis dan bentuk seperti yang terlihat pada bangunan dan tenda. Pada gambar tersebut juga terlihat biruan dan warna yang terpadu. Ya, berlihatlah untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. 3. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 4. Silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pada gambar di atas, yang manakah yang termasuk treatment? Ya, silakan untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada gambar di atas, ritmenya terlihat pada objek sayuran dan buah-buahan yang digambar secara berulang-ulang. Ya.
Aplaus untuk semua kelompok. Jadi, ritme pada gambar ini ya seperti yang kalian lihat, yaitu gambar sayuran atau buah yang digambar secara berulang-ulang. Jadi ada beberapa objek penggambaran buah dan sayuran pada gambar yang kalian lihat ini. Oke, jadi sampai di sini sudah dipahami? Cepat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutnya kita beralih ke games. Kalian diskusikan kembali. Pastikan teman kalian sudah menguasai bahan materi hari ini. Kemudian setiap kelompok membuat yel-yel. Ya, silakan diskusikan. Buat yel-yel. Ya. 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 Kelompok 3. Ya. Itu mau bikin payu, Pak. Ini. Ya. Oke. Ya. Baiklah anak-anakku, karena kalian sudah mendiskusikan, waktunya telah habis. Ya, jadi untuk permainannya hari ini, kalian sudah membuat yel-yel untuk masing-masing kelompok. Jadi setiap orang berlomba ke atas untuk membuat pertanyaan. Ya, misalnya kelompok 1 membuat pertanyaan untuk kelompok 2, kelompok 2 membuat pertanyaan untuk kelompok 3, kelompok 3 membuat pertanyaan kelompok 4, dan kelompok 4 membuat pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Jadi yang pertama di sini kelompok 1. Kelompok 1. Nah, kita kasih nama timnya apa? Tim biru ya? Tim biru. Ya. Kelompok 1 tim biru. Kelompok 2 tim orange. Kelompok 3 tim kuning. Kelompok 4 tim Biru. Tim biru 2 ya. Ya, karena 2 biru jadi kelompok 1 tim biru 1, kelompok 4 tim biru. Oke, baiklah. Silakan berbaris ke belakang dulu. Ya, masing-masing kelompoknya. Ya, berbaris ke belakang. Ya, mana? Kelompok 1. Ya, oke. Jadi sebelum kita memulai permainan, sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap, Pak. Ya, kelompok 4 ini yang belum siap. Ya, betul ini sebenarnya. Ya, sudah? Ya, oke. Jadi perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan tunjukkan yel-yelnya. Baik, kami akan menunjukkan yel-yel kelompok kami. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati kalahkan kelompok lain. Kalau kau suka hati pasti menang. Menang. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 tunjukkan yel-yelmu. Mari
Kelompok 3, tunjukkan yel-yelmu. Dua gapat. Kamu nanya, kamu tanya-tanya, kamu berkencandu. Iya, ya, selanjutnya kita menuju ke kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4, tunjukkan yel-yelmu. 1, 2, 3. Terpesona. Aku yang terpesona. Melihat teman-teman padaku yang lain. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk yel-yel kalian semua. Jadi pertanyaan kita selanjutnya, jadi silakan kelompok 2 mengisi pertanyaan untuk kelompok 1. Jadi silakan perwakilan kelompok jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, sambil menunggu kelompok 1, silakan kelompok 3 mengisi pertanyaan di kelompok 4. Ayo. Ya, sambil yang lain semangati. Ayo. 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 Ya, kelompok 4. Mana kelompok 4? Yang mengisi pertanyaan di kelompok 3. Ya, lanjut penurutan. Ya, sambil semangat yang lain. Dan kelompok 1 di kelompok 4. Ya, silakan. Ya, buat pertanyaan. Ya, kalau selesai bergilir. Ya, di belakangnya lagi. Ya, ayo. Lanjut. Ya, lanjut. Mana ini? Kelompok berapa? Ya, lanjut lagi. Sudah semua. Ya, ayo. Ya, lanjut. Ayo, semangatin. Ayo. Ya, lanjut. Ayo, cepat. Ya, kelompok untuk pertanyaan kelompok 1 sisa 1. Pertanyaan kelompok 2 sudah selesai. Pertanyaan kelompok 3 sudah selesai. Dan pertanyaan untuk kelompok 4. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Oke. Untuk semua pertanyaan sisa 1 lagi untuk pertanyaan kelompok 4. Ya. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Nah, jadi semua pertanyaan sudah dibuat. Kita cek semua.
Ya, sudah. Untuk kelompok 4 sudah. Ya. Sekarang masing-masing kembali ke kelompoknya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 1 yang di atas. Kelompok 2 tetap menjawab pertanyaan di warna orange. Kelompok 3 tetap menjawab pertanyaan untuk kelompoknya. Dan kelompok 4 juga menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gitu. Oke? Iya, Pak. Jadi ini di skor. Skor yang paling tinggi nanti mendapatkan reward atau hadiah. Jadi berlomba. Kemudian siapa yang paling cepat selesai, dia yang menang. Jadi dihitung skornya. Sampai di sini dimengerti? Mengerti, Pak. Ya, oke. Jadi berlomba, masing-masing pegang pulpen di depannya untuk menjawab pertanyaannya. Semua kelompok sudah bersiap. Silakan berlomba untuk menjawab masing-masing kertas setiap kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Ayo, 1, 2, 3. Ya, teman-temannya semangat deh. Ayo, 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 ayo. 1, 2. Ya, lanjut, cepat. Lanjut. Ya, lanjut. Udah nih. Lanjut, cepat. Dilo. Pertama. Ya, jawabannya di depannya. Sudah mengira. Semangat yang lain. Ya, ayo semangat kita semuanya. Semangat. Semangat yang lain. Ya, ayo semangat kita semuanya. Semangat. Boleh. Ya, semangat. Ya, semangat. Ya, oke, sudah semua? Ya, bagi aplaus untuk kalian semua. Ya, sekarang kita akan hitung skornya, ya. Ya, pertanyaan pertama. Sebutkan 8 bagian prinsip. Ya, kesatuan, keseimbangan, ritme, komposisi, proporsi. Berarti benar atau salah ini? Benar. Oke, 10 poin. Untuk kelompok 2, jelaskan pengertian konsep. Konsep merupakan gambaran atau perencanaan. Benar atau salah? Benar. 10 poin. Untuk kelompok 3, jelaskan pengertian ritme. Ritme gambar perulangan. Benar atau salah? Benar. Tuliskan 4 bagian unsur. Ya, unsur. Makanan, minuman. Benar atau salah? Ya, kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan unsur karya seni rupa. Garis, titik, dan apa ini? Tekstur. Benar atau salah? Benar. Ya, berarti 10. Kemudian untuk kelompok 2, sebutkan unsur-unsur seni rupa, titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur. Benar atau salah? Benar.
Nah, 10. Kelompok 3, jelaskan pengertian analisis. Ya, analisis merupakan penelitian atau pengujian, benar atau salah? Nah. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 prinsip seni rupa. Ya, seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi. Ya, benar atau salah? Salah ya? Salah. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 1, tuliskan 3 bagian warna. Primer, sekunder, dan tersier. Benar atau salah? Nah, kelompok 2, jelaskan pengertian kesatuan pada prinsip seni rupa. Ya, ini tidak dijawab ya. Ya, oke. Lewat ya. Apa itu garis? Garis merupakan sambungan titik. Bisa dimenangkan atau tidak? Nah, sehingga ya kita kasih 5 poin. Kemudian tuliskan contoh dari garis lengkung, diagonal. Ya, ini benar ya? Ya, Pak. Ya, berarti 10. Ya, yang terakhir menurut kalian fungsi tekstur. Ya, tekstur di sini. Ya, jawabannya tekstur semu. Benar atau salah? Benar. Tekstur semu? Ya, salah. Apa pengertian unsur? Unsur adalah bagian-bagian. Benar atau salah? Benar ya? Titik? Ya, benar. Kemudian pengertian bidang? Ya, benar. Pengertian keseimbangan? Ya, ini salah ya. Contoh warna primer, sekunder, tersier. Merah, kuning, biru. Ya, betul, benar. Kemudian garis? Salah, Pak. Ya, ini tidak diisi. Oke, kita sama-sama hitung poinnya. Kelompok 1 mendapatkan poin 30. Kelompok 2 mendapatkan poin 40. Kelompok 3 mendapatkan poin 25. 4 2. Berarti yang menang adalah kelompok. Ya, jadi selamat untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anakku, jadi kalian sudah bermain-main, kemudian sudah diuji pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya, di akhir pembelajaran ini, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan untuk kalian. Ya. Jadi sudah jelas tadi bahwa kita mempelajari tentang unsur dan prinsip. Ya, karya seni rupa 2 dimensi. Saya ingin bertanya Tesya. Ya, untuk Tesya pertanyaannya, ya, dari pemaparan Bapak tadi, apa yang kamu ketahui tentang konsep seni rupa? Konsep merupakan gambaran atau perencanaan dalam membuat karya seni rupa. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Tesya. Ya, selanjutnya yang kedua saya ingin bertanya kepada Ilham. Ya, apa yang Ilham ketahui tentang unsur bentuk dalam karya seni rupa? Ruang merupakan kesan kedalaman dalam seni rupa. Ya, jadi ruang merupakan kedalamannya. Ya, oke, beri aplaus untuk Ilham. Selanjutnya, Krishna, ada berapa unsur dalam karya seni rupa? 8, Pak. Ya, 8, betul. Coba bisa disebutkan? Titik, garis, bentuk, irama, ruang, gelap, terang, gestus,
Irama. Ya. Sudah benar atau masih belum tepat? Mungkin saya bisa memperbaiki, Pak. Ya, silakan Sisa diperbaiki. 8 unsur karya seni rupa. Adapun 8 unsur seni rupa yang pertama titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Ya, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya pada materi ini untuk konsep, prinsip, dan unsur dalam berkarya seni rupa. Ya, jadi konsep itu merupakan sebuah Gambaran. gambaran atau Perencanaan. Kemudian unsur seni rupa terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, keempat bentuk, kelima ruang, dan yang keenam tekstur, ketujuh warna, dan terakhir Oke. Kemudian prinsip juga terdiri dari 8 bagian. Ya. Coba yang pertama apa? Kesatuan. Yang kedua? Keselarasan. Ya, yang ketiga? Penekanan. Ya, keempat? Irama. Ya, kelima? Gradasi. Ya, keenam? Kesebandingan. Ya, 7? Komposisi. 8? Keseimbangan. Keseimbangan. Ya, baiklah. Jadi itulah hasil pelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah bisa mengurutkan unsur-unsur seni rupa dan kalian sudah bisa menganalisis prinsip-prinsip seni rupa. Jadi baiklah, silakan kembali ke bangku masing-masing. Kemudian kita tutup pelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu minggu depan. Dan minggu depan kita akan membahas tentang teknik dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi pada saat ini kita belajar tentang konsep, unsur, dan prinsip. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Cukup sekian untuk hari ini. Jadi sebelum pembelajaran berakhir, bisa disiapkan dulu. Yang ketua kelas disiapkan. Seluruhnya duduk siap, Prof. Sebelum pembelajaran berakhir, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bapak.